Gue ngakuin gue salah. Kan yang pembawa apa namanya? Obor. Touch relay. Susi Susanti kan. Itu tuh gue nggak punya jatah sama sekali loh Lu nggak punya jatah sama sekali untuk bawa itu. Karena dulu gue beda warna. Jadi segitunya olahraga dibawa ke politik. Kalau olahraga dibawa ke politik nggak akan pernah maju. Makanya dia bilang kerja gue PNS segini bullshit semua. Kok mereka bisa survive? Mereka punya rumah, punya mobil, lu cicilan berapa? Hidup di Jakarta. Come on. bulan. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ya, teman gue dari dulu nih, dari lama. Berapa lama kita kenal, bro? Udah lama banget. Udah lama banget 2000 berapa ya? Lama lah pokoknya lah. Nggak tahu lah. Lama lah. Terus Dari zaman badannya masih kecil, sekarang udah kecil. pertanyaan gue sederhana aja. Kapok gak, bro? Apa tuh? Kapok gak dari atlet terus masuk ke pemerintahan? Asli sih gue kapok sih. Maksudnya yang gue tadinya memang cuman pingin belajar gitu kan. Karena ya mertua gue yang di pemerintah. Terus kadang ada pikiran mereka, siapa lagi sih selain bokap gitu loh yang menerusin situ. Akhirnya gue coba yang memang tadinya kan di organisasi olahraga kan. Yang ya di bulu tangkisnya sendiri, akhirnya masuk pemerintah. Ternyata waduh, gue bilang gak sejalan nih. Itu bahkan kiamat lah. Kalau bisa dibilang kasarnya tuh, sekarang gue cuma berpikir, siapapun di situ menterinya akan sama aja. Kenapa sama aja? Itu harus setengah gedung dibongkar. Tikusnya banyak. Banyak banget. Iya, makanya gue kan berapa kali ada inilah diminta untuk masuk ke pemerintahan gitu kan. Gue berpikir gue kayaknya nggak bisa nih masuk ke sini nih. Kita ikutan salah, kita nggak ikutan salah. Nanti kalau ikut korup salah, nggak ikut nanti banyak yang mengganggu. Kalau itu pendapat gue loh ya. Nah makanya, begitu lu masuk kemarin tiba-tiba beritanya semuanya diperiksa KPK. Padahal cuma diperiksa doang, tapi nama dia semua gitu. Nama dia semua. Nama menterinya Bapak Imam Nahrawinya dikit banget. Namanya nama lu semua. Orang-orang ketika baca, wah lu korup lu. Udah gitu terus gue baca, berapa sih 500 juta yang lu transfer ya? 300. 700, 800. Jadi gini loh, kayak iya kemarin gue ada di sidang juga kan, cuman kan kayak online lah. Jadi itu tuh jadi dari 1, 2, ketiga gue cuman ini loh Pak gitu. Lu nggak tahu tuh duit buat apa? Gue mana gue tahu. Nah kalau lu nggak tahu kenapa lu tiba-tiba kasih? Kan lu tahu pasti ada tikus-tikusnya juga. Ya kan sekarang gini deh. Dia nitip ke gue, kasih dong buat Om Deddy, tolong gue nggak bisa nih. Ya gue temen juga gue nitipin ngasihin dong. Oh lu nggak nanya tuh buat apa? Gue nggak nanya, tapi gue tahu itu duit. Lu tahu itu duit tapi? Tahu. Kepikiran nggak tuh duit begituan? Gue karena gue baru ya, jadi yang nitip. Oh ya sudah deh, besok diambil. Ya udah, ambil aja besok. Gue ngakuin gue salah, gitu loh. Cuman kan gue nggak berpikir panjang. Berapa sih kemarin totalnya 26,5 miliar ya? Bener gak sih bro? Ya nggak tahu. Kalau yang di berita sih segitu. Gue pastinya kan gue nggak tahu. Oh ya pastinya kan kita juga nggak tahu berapa. Tapi saya punya pengalaman dengan Bapak Imam Nahrawi yang terhormat tersebut. Saya punya pengalaman. Ada 2 pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya. Pertama nih, gue tuh pernah dikontak sama ajudan dia. Dia mau ngangkat beberapa public figure untuk menjadi duta olahraga. Tahu nggak lo? Oke, gue paham. Gue ada di situ. Lu ada di situ? Ada. Gue nggak lihat lu ada di situ. Yang pas mereka udah pada jadi, gue ada di situ. Di gedung itu di bawah. Ada di gedung itu di bawah? Iya. Ada. Yang ada Mbak Kade kan? Yang ada Mbak Kade ya? Iya benar ya.
Terus ada siapa? Ada artis siapa? Gue nggak tahu. Iya pokoknya gitulah, duta Iya, olahraga. banyak. Oke. Iya. Gua diundang ke sana duta olahraga. Oh oke nih, wah menarik nih, mantap nih duta olahraga. Tapi gua nggak tahu itu hal yang sama apa enggak sama yang lu datengin pada saat itu. Setelah itu terus gua oke, boleh juga nih, keren juga nih kalau gua jadi duta olahraga, mantap nih gua pikir. Siapa aja selebritinya, disebutin lah 5 atau 6 nama gitu. 5 atau 6 nama yang tidak pernah mengerti olahraga apapun sama sekali, Pak. Jadi gue paham banget. Gue ada di situ, gue dateng dan gue cuman melongo. Pas lihat kan dia layar olahraga yang satu yoga. Ini olahraga apa ya? Maksudnya mesti yang pure dia memahami olahraga gitu loh. Saya misalnya dia bisa main olahraga bola dan dia pengetahuannya juga banyak. Betul. Jangan cuman duta karena dia punya nama dari artis, sorry ya. Itu dia. Gitu. Gue maunya dia jangan cuman punya nama, tapi dia juga harus mengerti juga. Iya, ada Once dia knowledge-nya. ditanya sama media, nggak plongo. Kasihan si anak itunya juga nantinya. Bener Pak, bener. Aduh, ada sahabat gua, ada Uya Puya, kalau nggak salah pada saat itu, kalau nggak salah. Gue tahu gue ada di situ. Gue bilang sama Uya, padahal bini lu tuh lebih olahraga daripada lu. Tapi kenapa lu bisa ada di sana? Tuh Uya kan teman gue juga, kan studionya depan-depanan sama gue. Terus ada beberapa nama gitu. Begitu namanya dikasih ke gue, terus gue ngomong gitu. Gue jawab manajer gue kan, gue ngomongin ke ajudannya. Gue bilang, ini nggak salah ya, gue bilang. Ini mohon maaf sekali, gue bilang. Kalau nama-namanya ini, 27 orang ini, kayaknya saya nggak datang deh, saya bilang. Karena gue sedih. Dan mereka juga habis datang sekali itu. Terus apa? Mereka dikukuin? Terus apa? Nggak ada. Nah, gila nggak coba? Sampai sekarang Apa? gue bilang buat apa gitu loh. Iya. Gue nggak ngerti ya. Maksudnya dibayar apa enggak? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu pada saat, karena gue udah sempet nolak pada saat itu. Gue nggak tahu dibayar apa enggak gitu. Tapi gini, kalau dibayar juga maaf ya, agak-agak goblok juga gitu. Karena begitu lu mengangkat jadi duta kan ada prosesnya, ada apanya, harus ngapain. Orang yang ngerti olahraga, bukan cuman gara-gara ya lu cuman suka selfie, atau bahkan orang nggak pernah selfie olahraga juga di Instagram, tiba-tiba dia jadi duta olahraga. Tapi itu kebiasaan di Indonesia. Gue ada kemarin ngomong, duta Pancasila orang yang tidak ngerti Pancasila. Duta sampah orang yang pernah buang sampah sembarangan. Ini besok yang itu kan yang Bandung. ya YouTuber itu. Malu-maluin Ferdian. kampung gua aja. Dia akan jadi Duta sampah. Bukan duta sedekah. Duta donasi dia. Diangkat Gitu. Menteri Agama. Iya, that's how this country works, dude. I don't understand at all. Nih ya, itu yang pertama. Nih bro, yang kedua ini nyebelin banget bro. Maaf ya Pak Imam Narawi yang terhormat. Jadi beliau itu tiba-tiba mau kontak ke manajer gua, ngomong mau collab di podcast. Oke. Tentang ada program apa gitu. Tuh gue bilang, program apa dulu nih? Karena kalau lu cuma promo program lu doang, gue juga gak mau gitu. Maksudnya gue mau ngobrol, bukan mau ini. Enggak, ini gini. Oke. Ini hari misalnya tanggal ini. 2 hari sebelum hari ya di cancel. Oke, karena dia sibuk lah ya, udahlah di cancel, ganti jadwal. Udah. 1 hari sebelum hari ya di cancel, ya udah, namanya menteri, Pak Menteri sibuk, udah ngerti lah ya. Ganti lagi, udah nih, dapat tanggal, dapat apa, gua udah ada di lokasi, gua udah ada di tempat, ininya datang, ajudannya ada yang datang dan sebagainya, nunggu 1,5 jam, Pak. 1,5 jam bro, Bentar itu. Oh bentar, ya nama nungguin menteri olahraga ya. Gak apa-apa lah 1,5 jam. Tuh belum selesai, nunggu 1,5 jam. Saya mulai gusar dong bro, ya kan. Ini dateng nggak? Ini dateng nggak? Sampai gue nanya, maaf nih mbak, ini jadi dateng nggak mbak? Soalnya ini udah 3 kali nih kayak begini nih. Bentar diteleponin, tidak diangkat pak. Tidak diangkat. Nah, jadi gue tuh punya salah satu tim gue. Kenal baik dengan ajudan dia yang ada di lokasi. Oke. Gitu. Akhirnya gue ngomong sama tim gue, lu telepon coba langsung. Gue pengen tahu ini ada apa. Nah, telepon lah, ajudannya ngangkat. Bapak dari tadi di kamar gak keluar. Jadi udah jalan belum? Belum. Gak bisa diganggu. Gue ngomong sama orang yang di sini dong. Ini Pak Menteri ada di rumah, gue bilang. Kalau nggak salah di rumah atau dia waktu itu ke Bandung, gue juga nggak tahu. Ntar gue salah lagi. Ada di situ.
Dan ini belum jalan. Lu mau gue nungguin sampai jam berapa? Udah nih, nggak jalan. Oh iya, waduh. Diteleponin, oh iya, ternyata kita nggak bisa nelpon gini. Udah nggak jadi kan? Gue bete banget. Ini udah 3 kali gue dikerjain. Di hari H gue udah nungguin kan. Pulang lah gue. Begitu pulang gue mikir gini. You know what? This is something wrong. Tidak mungkin ajudan yang ngasih tahu jadwalnya tidak ada. Tidak mungkin. Ini stres. Ini pasti ada sesuatu nih. Stres. 3 hari setelah itu Pak ditangkap KPK Pak. Ngaco lo. Itu beneran 3 hari setelah itu? Iya, 3 hari setelah itu Pak beritanya ditangkap KPK. Begitu keluar berita ditangkap KPK, gue kasih lihat tim gue. Pantesan kemarin di kamar kagak datang ke tempat gue. Oh my god. Gila. Aduh. Berarti baru-baru aja ya? Baru-baru aja. Gila gak sih? Makanya ketika kayak begitu, waduh ini udah gak bener deh. Udah gitu terus gue baca nama lo. Wih, Taufik Hidayat, periksa KPK. Itu gue pertanyaan gue. Lu takut gak bro? Kan dipanggil KPK tuh, lu bisa disalahin gak sih sebenarnya? Gua nggak ngerti ya. Yang gua takutin tuh medianya aja. Media ya? Medianya aja. Karena media bawa-bawa nama lu terus. Bukan, maksudnya orang kalau udah yang judulnya KPK Udah negatif. Ntar cuman dimintain keterangan, ntar cuman diperiksa. Tapi orang masuk situ kayaknya orang ngejudge-nya salah aja gitu. Iya. Padahal nggak tahu masalahnya seperti apa. Iya. Mereka seperti apa. Iya. Nah, tapi lu sendiri pada saat masuk ke sana, lu waktu ngasih duit, waktu lu transfer duit, masa sih tidak ada kecurigaan sama sekali bro bahwa something is wrong? Atau sebenarnya lu udah tahu kan something is wrong bro? Kirin kan orang kayak cuma nitip kayak, mungkin buat bantuan kali ya. Mungkin sesuatu yang bilang ucapan terima kasih kali. Gue kan nggak tahu. Lu nggak tahu tuh? Iya, jadi cuman ditelepon, ini tolong ya. Ntar diambil sama si ini. Kenapa sama gue bilang langsung aja. Nggak lah, lu kan bisa kontak ke sana. Oh ya udah, tapi cepetan ambil. Itu doang. Tapi lu nggak berpikir wah ini jangan-jangan buat sogokan, buat apa? Nggak ada, gue nggak berpikir. Nggak berpikir itu sama sekali. Ya lu tuh terlalu polos. 2 kali ya lu titipin. Apanya? Itu duit. Nggak, cuma sekali doang. Cuma sekali doang. Di berita 2 kali. Iya, berita kan boleh opini, boleh apa aja kan. Di berita tuh 2 kali lu tuh. Opini sih boleh apa aja. Cuman yang sekali di situ. Lu cuma yang sekali di situ. Jadi, Nah, gue yang sampai sekarang kayak berpikir aja, ya gila ya gue bilang. gimana tuh bro? Padahal yang di dalam situ itu lebih parah gitu loh. Yang di dalam situ lebih parah. Lebih parah. Dibandingkan menterinya, dibandingkan siapa nih? Di bawahnya. Di bawahnya lebih parah juga. Kenapa tidak semuanya sama KPK kena? Penuh kali sana ntar. Ya mereka mesti ada bukti apa gimana, gue kan gak tahu lah. Sekarang kayak gini lah. Let's say gue minta tolong sama orang yang jaga. Kayak tolong beliin lontong dong. Pasti kembaliannya kan gue kasih kan. Iya. Sekarang kan salah hukumnya. Nggak boleh. Nggak boleh kan. Iya benar. Dan di bawah lu mengatakan lebih parah itu karena Saya gini, gue bilang tadi, oke deh, cuman mintanya 100 perak dikali 1.000 orang. Sama lah kalau kita isi bensin di Pertamina, nggak dilempeng itu sama dia, kurang 35-45 perak dikali 1.000 mobil, berapa duit dia nyolong? berarti kalau kayak begitu lu bicara kayak gitu ini dari atas sampai bawah dong. Makanya gue bilang siapapun menteri situ, kalau emang nggak diganti setengah gedung, olahraga akan begitu terus. Percaya. Dan lu masuk nggak bisa ngerubah itu? Nggak bisa lah ya. Gue Lu siapa? punya kekuatan apa? Iya benar makanya. Gue siapa? Sekarang kan jangan kan di yang gede situ pemerintah, yang di skup kecil aja, let's say di PBSI aja gue nggak bisa masuk. Gue tuh nggak ngerti deh. Kenapa sih seorang Taufik Hidayat
tidak dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut, atau untuk kenapa lu tidak jadi menteri olahraga gitu? Terus gue ngajuin gitu. Loh, bukan bro, maksud gue gini ya. Di luar like or dislike ya, di luar like or dislike. Contohnya siapa ya? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno tuh masih ada olahraganya bro. Masih ada dia lari pagi, masih sepedaan, masih apa, masih kelihatan tuh gambar dia olahraga tuh ada gitu. Ngerti gak maksud gue kan? Oke. Itu di bawah lu lah ya. Ini Sandiaga Uno masih. Kenapa menteri olahraga yang dipilih adalah menteri-menteri yang tidak ngerti olahraga dan tidak bisa olahraga gitu maksud gua. Dia kan tidak tahu kesulitan atlet tuh apa, susahnya atlet apa. Kan dia nggak ngerti begitu. Bro, gua nggak tahu tentang bulu tangkis, tapi gua tahu ya mungkin bulu tangkis sudah masih mending lah gitu ya. Gua latihan, gua sama teman-teman gue yang banyak yang binaraga dan sebagainya. Binaraga juara 1 dapat kursi sit up. Tahu nggak mereka? Kursi sit up 700.000 bro. Modal proteinnya lebih dari itu. Nah, menteri-menteri ini ngerti olahraga nggak? Kan nggak ngerti olahraga mereka. Ngerti apa? Kepemudaan. Udah nggak muda lagi. So you're like putting an old person that don't know anything about it, don't know anything about sport, dan lu taruh di sana gitu. Jadi memang harus antara menteri olahraga sama kepemudaan. Gue sih senengnya dipisah ya. Jadi memang mereka benar fokus ke olahraga dan prestasi. Nah, kalau misalkan menterinya, ini menurut gue, kalau menterinya dari partai, dia lebih condong kayaknya ke kepemudanya. Betul. Karena untuk nextnya butuh suara. Itu gitu loh, olahraganya. Dan olahraga juga susahnya di kita nih bukan prioritas negara. Ya itu dia, memang yang menyedihkan ya begitu. Justru di luar negeri itu sekarang orang berlomba untuk menaikkan harkat derajat negaranya itu dengan olahraga. Sekarang kayak China. Dia gimana caranya dia mau nyalip Amerika untuk di Olimpik. Dia kan selalu jadi nomor 2 kan. Gitu loh. Di kita nih bukan prioritas. Padahal cuma olahraga doang loh yang bisa naikin tuh yang namanya merah putih. Nah tuh dengerin tuh, cuma olahraga doang yang bisa naikin merah putih, tapi dukungannya kurang ya kan. Ini mungkin bulu tangkis masih mending lah ya, karena menang terus dilirik gitu ya. Lu olahraga lain di Indonesia, Pak. Bulu tangkis mending gimana yang lain ya? Bulu tangkis aja kusrut juga dalamnya. Kusrut juga dalamnya. Ampun. Gue tuh ya. Kalau lihat kayak gini sih orang pada benci kali sama gue ngomong bodoh amat sih. Lu udah gak main di situ juga kan? Lu udah gak main di situ. Bukan soal gak main di situ. Gue gak makan dari mereka itu aja. Lu gak makan dari mereka. Yang mereka takutin itu kan. Ya gue kadang A ya A, B ya B. Tapi lu tuh sekarang udah keluar belum dari pemerintah? Oh udah lama. Gue sebelum Asian Games gue tahu akan berantakan gue keluar. Lu udah keluar dulu. Oke. Ya. Tapi kalau lu masih di dalam dikerjain ntar lu. Di dalam banyak orang yang takut gue di situ. Makanya gimana caranya gue dimatiin. Di PBSI pun sama, mereka banyak yang takut gue di situ. Gimana caranya gue dimatiin, nggak bisa gerak. Dikira di PBSI banyak orang yang ngerti tentang badminton. Enggak juga. Tuh gila kan. Iya kan. Gue bilang kadang sama mereka ya, gue jadiin orang gue jago. Once orang itu udah jadi, gue pasti ditendang tuh sama orang-orang itu. itu yang ya, atau kita disclaimer aja dulu ya, gue juga ngomong begitu karena gue tuh nggak ngerti itu yang dari tadi kita bicarakan, bahwa kenapa menteri olahraga tidak tahu olahraga. Itu aneh loh. Coba lu menteri olahraga itu ditanya, Bapak olahraga nggak? Apalagi yang sebelum itu ya, siapa ya? Dulu ada. Siapa? Yang Jogja siapa? Karena IT ya. Oh iya. Kok ditanyain menteri olahraga nggak? Pasti jalan olahraganya. Kenapa Tia? Kenapa? Ngomong. Kenapa?
Terus yang dulu ngerekrut ke staf khusus Kemenpora siapa? Ngikut dia. Iya yang rekrut dia. Oh iya, ngikut lu siapa? Pak Imam. Tadinya gue Kok lu mau? bukan gini loh. Tadinya Kemenpora itu ada yang namanya Satlak Prima. Ah, Itu kan kayak hanya membuat olahraga program untuk atlet kan. Jadi Kemenpora, Kasatlag Prima kita lewat Perpres lah, ada di situ. Jadi memang pure ngurusin olahraga. pure Totally urusan olahraga nih. pure. Jadi semua cabang olahraga. Nah di situ kan ada dibagi tiga wakil. Jadi ada yang permainan, which is permainan kayak badminton, tenis, itu di bawah gua lah. Itu di Bolo. Oke. Yang lainnya kan ada combat, Ah, which is ya, fighter. fighter. Terus ada yang lain. Nah di situlah. Tapi ya olahraga itu nggak bisa yang namanya ditunda. Kayak misalkan kayak politik lah, kayak yang lain nggak bisa lah. Olahraga kalau besok mau main ya harus main besok. Tapi kalau dananya nggak datang gimana coba? Gitu. Nah gue untuk ya udah deh masuk, gue pengen tahu kayak gimana. Akhirnya gue jadi wakil lah di Satlak Prima situ. Udah berjalan. Tapi yang tetap masalahnya lagi balik lagi ke proses di budgetnya itu. Budgetnya tuh ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ada. Ada budget. Prosesnya yang lama. Olahraga tuh harus punya prioritas, gue bilang itu. Oke, let's say bukan prioritas bagi negara. Which is harusnya prioritas bagi negara kan? Yes, tapi selama ini belum Iya, pernah ada. ah. Tapi seenggaknya dalam budget harus dipercepat dong, jangan malah dipersulit gitu loh. Duitnya ini ada di sini. Tapi untuk nyampe di sini tuh belok sini. Wow. Begitu nyampe sini nilainya sama nggak bro? Enggak. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang nggak kan? Gitu loh. Jadi gue pengen bantu gitu di situ. Untuk itu. Berarti lu tuh tahu dong, begitu lu udah masuk pertama kali lu tahu dong sarang penyamun nih. Gue tahu gue pengen yang benerin dan gue bantu atlet gitu loh. Karena dulu gue jadi atlet, betapa sulitnya Untuk bisa untuk mereka bantu kita gitu loh. lu punya cita-cita yang mulia. Bisa? Ya, Bisa? bisa gue. Nggak bisa nggak? Berhasil nggak? Di situ. Nah. Sebentar doang, besok-besoknya begitu lagi. Sekarang kan ya misalkan gini. Gimana nggak habis? Orang Fake. Sorry, lu tuh jago bener. Gue tuh bangga Indonesia punya lu tuh, gue bangga gitu beneran. Gue tuh kenal lu dari dulu, gila lu tuh, you are the best man gitu ya di bulu tangkis. Yang otak lu cuman menang gitu. Lawan lu kan orang bukan dajal. gue masuk itu lawannya Dajjal. Itu loh. Gue beneran gue yang berasa gila ya. Akhirnya gue berpikir yang udahlah gue sekarang mikirin sendiri aja. Gue kerja sendiri. Mikirin kayak gini olahraga entahlah kapan mau majunya. Sampai kiamat juga gak akan maju. Indonesia percaya yang akan maju cuman olahraga individu. Individu. Karena Sekarang kalau tim ya, kita sama temen aja nggak bisa kompak, nggak akur, gimana lu mau coba? Kita aja sama kiri kanan saling jatuhin, gimana mau olahraga tim mau kompak? ya dari kalau olahraga kalau olahraga individu, kebetulan Anda lahir di keluarga yang berada, lu punya aset yang kuat, lu bisa latihan, Ya. fasilitas lu sendiri ya. Ya, Fasilitas lu sendiri. Ya, misalnya kayak F1 atau apa. Panahan mungkin masih bisa kan? ya individu. Ya, individu tetap Iya. ya. Wah, gila ya. Gila. Tapi kan maksudnya gue gini, mertua lu kan mengerti tentang hal tersebut. Pak Agung kan tahu kan. Emang lu nggak dikasih tahu? Lu tahu nggak di dalam gini? Lu kuat nggak? Masa nggak dikasih tahu? Oke, mertua gua memang
Bapak Agung Gumelar. Ah. Tapi gue hidup sendiri. Gue respect sama dia, gue hormat sama dia. Iya. Dan dia ngasih masukan, kalau memang mau belajar, go ahead. Gue bertanya sama beliau. Kalau mau belajar go ahead, bukan mau belajar, dicemplungin. Iya, nanti akan tahu sendiri. Tapi misalkan kayak ada masalah kayak gini pun, gue cuman cerita aja. Gue nggak pernah yang minta Lu tolong. gak pernah minta tolong? Nggak. Tapi orang kan berasumsinya Iya. di belakang, oh ada ini. Backupnya kuat Tapi nih. itu dari semenjak gue married, gue harus bukan jadi beban gue, jadi wah ini tantangan gue nih. Karena buat gue hidup yang lurus aja gue nggak suka tuh. Kayak flat gitu aja, boring. Tapi kan gak nyangka bahwa kenanya KPK kan, ending-endingnya kan. Selama kita bisa argue, selama kita memang nggak salah, buat gue nggak akan pernah takut sama siapapun. Tapi lu akhirnya capek kan, dan lu akhirnya lu putus asa kan, ngurusin ginian kan. Dan lu tadi sendiri udah bilang bahwa kayak Iya. gini olahraga udah gak bisa di Indonesia. Karena gue inget banget, hampir 10 tahun yang lalu mungkin. Anak lu umur berapa sekarang? 13. Ah iya bener. Hampir 10 tahun yang lalu gue tuh pernah ketemu lu, kalau nggak salah di acara gue atau di mana lah. Terus kita sempat ngobrol. Dan Anda mungkin kalau tidak tahu ini menarik, karena seorang Taufik Hidayat pernah ngomong sama gue gini, gue punya anak, nggak mau gue dia jadi pemain olahraga. Iya gak? Iya gak? Sampai sekarang pun sama. Anak gue yang laki kan, yang perempuan sih kayaknya udah nggak mungkin lah olahraga. Dia art. Yang laki dia badminton bisa, basket bisa, bola bisa. Cuman ujung-ujung ngomong, gue bilang, iyalah udahlah sekolah aja. Karena olahraga gambling. Orang ngelihatnya kan gila, lu dapat duit 1 miliar kemarin. Oh iya. Dapat Orang rumah. ngelihatnya pas di ujung. Dia nggak tahu prosesnya gimana. Memang mereka tahu. Pertanyaan gue, dari 100 orang ya, cabang olahraga apa aja? Gak usah badminton, gak usah inilah, sepak bola kayak. Yang masih bisa di sini. Enggak begini. Kita ada 100 orang, dia masuk ke satu cabang olahraga, apapun ya, mau catur kayak, mau fighting kayak, mau MMA kayak, mau badminton kayak, bulu tangkis, tenis. Dari 100 orang, yang sukses berapa? Dari 100 orang. Yang sukses banget apa sukses aja? Kaya, gue bicaranya kaya, gue nggak peduli gini, gue nggak peduli, ya pernah menang di sini, bro, menang di sini emang penting buat penghargaan diri, taruh piala di sana. 5 orang udah bagus kali. 5 orang udah bagus. Artinya lebih sulit dibandingkan kerja di kantor ya. Oh iya, yang namanya belajar, lu kalau di kantor kan, dari gedung A udah jelek, lu bisa pindah gedung B. Kalau dari bulu tangkis bisa pindah ke bola. Iya juga. Juara tuh cuma 1 loh. Dari 10 tunggal putra, juara cuma 1. 9-nya kemana? Itu baru dari 10 yang udah terbaik ya. Ya. Belum kita bicara 100 sama 1000 orang ya. Orang mungkin ngelihat gue kayak begini. Tapi yang angkatan gue ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kemana dia? Nggak ada yang tahu sih. Jadi atlet tuh gambling, prosesnya itu yang sulit. Berarti bener dong ya kata-kata orang tua zaman dulu, lu jadi olahragawan jadi apa, miskin lu. Enggak juga. Kalau lu menang juara 1, 10. Iya, mau nggak? Semua juga sama. Kita sekolah mau ke sana ke sini, kalau kita di belakang terus, Iya, tapi semua pun sama. kan Tapi memang lebih kesempatannya risikonya. lebih Nah, jauh. olahraga itu balik lagi kan, lawannya paling berat itu kan diri kita sendiri gitu loh. Jadi kitanya mau nggak gitu loh. Gua setuju, tapi gua nggak setuju dengan lu. Karena menurut gua memang olahraga lawannya berat di diri kita sendiri, kita harus ngeliat kemampuan gimana. Tapi there are people di dunia ini lahir dengan genetika tersebut. Gua rasa satu orang yang sama dilatih bareng dengan lu, dengan waktu yang sama, dengan latihan yang sama, belum tentu jadi lu.
Agree. Ada there is something there yang nggak bisa. Cari orang seumuran lu pada saat yang itu, latihan yang sama, jamnya sama, kasih makan yang sama. Ayo, ada there's a genetic yang nggak bisa dirubah, entah itu dari tulangnya, entah itu dari speednya yang nggak bisa. Akhir-akhirnya ini menggabungkan antara genetika lu dengan latihan lu yang luar biasa. Karena begini, ya kan lu tau lah, hard work beat talent katanya kan. Hard work beat talent. Oke, bener. Kalau lu hard work, talent kalah. Ada orang punya talenta, dia nggak hard work, kalah lu. Tapi Pak, ada orang punya talenta dan hard work, Oke. ya selesai Pak yang lain Pak. Lu mau hard work sampai goblok juga, dia nggak punya talenta di sana. Mau hard work kayak gimana nggak bisa, udah. Dan orang-orang seperti ini dari 1.001 yang dapat duit begini-gini, oke, bisa bikin sesuatu nanti buat masa depan. Nah, olahraga yang lain gimana? Berapa banyak sih berita gini deh, kita cari aja berita mantan olahragawan yuk, petinju yuk kita cari, pemain bola yuk kita cari. Kalau beritanya sekarang lu cari di online, mantan olahraga ini kita nggak usah sebut nama, nasibnya sekarang gitu. Iya, banyak memang. Tapi kalau kita ngomong begini, katanya kita membuat orang pesimis. Iya, Iya kan? makanya kan gue bilang tadi juara cuma 1, 9-nya kemana? Tapi maksudnya kalau memang mereka mau, ada kemauan, mereka punya talenta apa semua, dan yang dikasih Tuhan mereka manfaatin bener, ya mungkin mereka bisa jadi kayak gue, kayak yang lain, bahkan mungkin bisa lebih gitu. Bahkan mungkin bisa lebih. Banyak yang memang mereka punya talenta, banyak di angkatan gue juga. Tapi dia begitu bagus lebih dari gue ngakuin mereka. Dia tekniknya bagus, apa semuanya. Karena olahraga itu ada batas waktunya kan. Nah iya benar, usia kan. Usia, beda dengan sekolah. Sampai umur berapa juga sekolah, S1, S2, S3. Iya, makin lama makin dihargai, makin lama makin pintar. Olahraga paling sampai umur 20 berapa sih Lu sampai berapa sih? peaknya? Sekarang Nggak, dulu berhenti. 33. 33 itu, gue lupa. 33 itu terakhir menang atau kalah? Ya terakhir berhenti. Setelah menang atau pernah kalah setelah itu? Jadi gini loh, gua main itu kayak by target. Gua umur segini harus begini, umur segini. Nah pas umur 32, gua dalam setahun, gua bilang sama pelatih, sama sponsor, sama siapa, gua bilang gua mau berhenti. Jadi gua minta 10 pertandingan untuk perpisahan. 10 pertandingan untuk perpisahan. Ya. Oke. Jadi jangan dituntut gua untuk juara. Jangan dituntut untuk juara. Ya. Kenapa lu minta 10 pertandingan untuk perpisahan? Kenapa lu nggak nyari juaranya? Gua memang udah nggak mood lagi. Gua udah nggak bisa lagi. Gua udah nggak ada motivasi lagi untuk yang gua cari gitu loh. Gua pingin yang bulu tangkis selesai. Tapi 10 itu karena memang gua minta sama sponsor juga untuk di setiap negara ujungnya di Indonesia Open, gua minta perpisahan di situ. Kayak buat parallel game aja. Oke. Dan pada saat itu performa lu gimana? Iya, ada yang bagus, ada yang jelek. Gitu loh. Karena olahraga itu, apalagi yang namanya di Indonesia kan, cepat dilupain, cepat diingat. Saya seperti itulah kan. Iya. Jadi gue pengen ngasih sesuatu yang beda lah daripada yang lain gitu loh. Jadi orang juga seenggaknya gue udah selesai, mereka masih ingat lah seenggaknya. Tapi sebenarnya di usia lu 33 tahun itu sebenarnya udah ketuaan belum? Sebenarnya belum juga kalau kita bisa maintain. Sekarang kayak Lindan aja sekarang masih umur dia 36 masih main. Masih main. Tapi maksimal? 35 mereka masih maksimal. Masih maksimal, Masih bisa. bagus. Gue dulu kecepatan apa gimana? Gue nggak tahu. Apa ke Badungnya keduluan jadi nggak fokus. Tapi lu pada saat lu kan ngomong tadi bahwa olahragawan ini gampang diingat, gampang dilupakan. Gue penasaran deh, coba deh cari tahu deh. Filmnya Susi Susanti itu berapa yang nonton? Karena menarik loh. Olahragawan cepat diingat, cepat dilupakan. Kecuali lu bisa maintain terus di atas terus. Tapi pada saat itu ada usia lu berhenti juga. Dan tadi lu ngomong
Ini tadi menurut gua omongan lu tuh ada yang hipokrit, bro. Lu ngomong ya nggak apa-apa, bisa. Kalau punya talent, punya ini bisa. Jadi jangan putus asa, bisa. Tapi lu sendiri, anak lu jangan jadi olahragawan. Artinya kan sebenarnya bisa, tapi sulitnya luar biasa kan. Iya. Mau nggak terima tantangan itu? Nah, kenapa lu sendiri tidak mau anak lu terima tantangan itu? Ya, guanya nggak mau. Tapi someday anaknya bilang, gua mau jadi atlet. Nah. Ya gua nggak apa-apa. Iya, gua ngerti anak lu nggak apa-apa. Tapi kenapa lu nya tidak mau anak lu begitu? Karena gua anak sendiri kalau orang lain ya. Misalkan anak sendiri. Sekarang kayak ajaran bokap gue. Ah, Dia ngajarin sama gue begitu kerasnya. Sampai gue mau minta duit jajan pun gue harus olahraga dulu, ngelakukan sesuatu dulu. ah. Nah, bokap gue dia terapin sama ponakan gue yang cowok. Nggak jalan. Gitu loh. Apakah anak ini juga nanti misalkan anak gue bisa nggak dia dengan program latihan, dia pasti dengan nama embel-embelnya gue. Wah, itu berat loh, bro. Nah, Itu berat. makanya bisa nggak? Itu berat. Karena pengalaman gue juga, untung anak gue juga nggak suka sulap sih. Tapi kalau anak gue ajarin sulap 1-2 mainan ya, cuma supaya tahu. Pastilah anak lu juga main bulu tangkis ya, karena ya tahu bapaknya bulu tangkis. Tapi kalau anak gue jadi magician juga, gue nggak setuju. Gue bilang sama anak gue, kan dalam hati gue begini, membawa nama besar ayahnya tuh stressful, Pak. Makanya. Stressful, Pak. Lu tahu Stallone, Sylvester Stallone, Yap. anaknya bunuh diri karena dia mental stress. Dia main film. Ternyata anaknya Stallone tuh bintang film, Pak. Oh, Nobody know. gua tahu. Lu bayangin gak? Dia main film, Pak. Anaknya Stallone itu pemain film. Dan udah berapa kali main film dan sebagainya. Tapi tidak bisa tuh. Yang namanya Sylvester Stallone yang udah 70 tahun. Lu bayangin gak stresnya dia? Gue mau ngalahin. Kan jadinya kan bapak gue sendiri kan ini kan. Iya. Gak bisa. Jackie Chan anaknya narkoba, Pak. Berkali-kali ditangkap. Pemain film juga. Ada yang tahu gak anaknya Jackie Chan pemain film? Nggak ada yang tahu. Pemain film. Oh, Karena menurut gua goalsnya ya bapaknya itu. Ya nggak semua ya. Ada orang yang bisa berhasil. Michael Douglas berhasil ikutin bapaknya. iya. Tapi nggak semua, dan itu berat banget. Bawa nama besar ayah tuh berat banget. Makanya anak gua kalau main sulap, udah nggak usah lah lu nyapain kayak yang lain kayak dan sebagainya. Because lu akan dibanding-bandingkan terus. Dan kalau lu tidak sebagus itu, lu akan dipermalukan. Dan sama gini loh. Nanti someday karakternya beda. Bapaknya begini, anaknya begini ya. Nah, Sekarang gini, misalnya kayak Icuk Sugiarto kan. Dia punya anak kan atlet juga kan, Iya, Tommy Sugiarto. Pasti orang membandingkan dulu Icuk juara dunia. Kok anaknya kalau enggak anaknya ya? enggak. Jadi bukannya gua kalau anak gua mau olahraga silakan. Tapi apakah dia kuat itu? Sebagai orang tua lebih baik tidak mengambil resiko lah ngeliatin anaknya begitu, kesian. Tapi buat yang lain kan Silakan. olahraga kalau memang dia bisa, dia punya talent apa semua, apalagi sekarang terutama bulu tangkis, ya untuk hidup kalau mereka bisa wow. Ya. Let's say kayak Kevin Gideon, kontrak 1 tahun $1 juta. Siapa yang mau? Siapa? Bener. Iya kan? Apa mereka anak-anak muda nggak tertarik tapi coba? nyampe ke sana. Nah, itu dia. Nggak seperti Nggak gampang. nggak seperti itu. Ini tadi gue bahas tadi, ternyata film. Nah ini dia, film tentang judulnya apa? Susi Susanti. Jadi penontonnya Habis seminggu di bawah 100.000, kayak cuma 79.000 emang cuma seminggu, nggak dong? Penonton terakhir tahu nggak berapa? yang diberitain itu sih, Mas. Yang diberitain itu Ha-ha. habis seminggu di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Itu modalnya berapa bikin film itu? Film gua nggak pakai modal waktu itu, bikin masih lumayan lah. Tapi do you know what happened? Do you see that? Filmnya Susi Susanti. Gua nonton sih. Lu nonton? Kenapa menurut lu nggak ada yang nonton? Kalau sama film-film hantu, gue nggak tahu kenapa. Gue bukan orang film. Ya, tapi maksudnya sebagai masyarakat kenapa yang nonton dikit? Susi Susanti loh. Ya orang mungkin yang nonton yang ngerti Susi Susanti, yang olahraga, yang lainnya mungkin nggak tertarik. Marketnya dikit.
marketnya dikit. Atau bener tadi teori lo, gampang diingat, gampang dilupakan. Seperti itu juga. Sama kayak gini aja. Kita ngadain pertandingan olahraga bulu tangkis. Kalau misalkan yang nasional ada di Jakarta, orang nggak ada yang mau nonton. Tapi kalau kita di daerah, orang banyak yang nonton. Di Jakarta nih hiburan udah banyak. Iya. Apa mungkin ini juga sama? Gue nggak tahu. Bisa sih. Mungkin ini pas film yang lain lebih banyak, orang nonton yang lain. Kan Iya, nonton yang ini. dan menurut gue tuh begini ya, karena Susi Susanti itu oke, keren, maaf ya, tapi beliau masih hidup, ya. Terus yang dijual itu kan Susi Susantinya. Kalau Habibie Ainun kan yang jual adalah Habibie Ainun ya, iya nggak sih? Percintaan mereka itu kan. Kalau ini kan perjuangan. Susi Susanti kan mendapatkan ininya, mendapat itu. I don't think people care about that gitu. I think people already know. Susi Susanti tahu, tahu, gila, legend banget, keren banget, luar biasa. Mau nonton film kehidupannya nggak usah, gue udah tahu dia siapa. Gue lebih setuju dibikin kayak, lu nonton ini nggak? Yang The Last Dance, Michael Jordan. Nonton, nah itu harusnya, iya. Dan itu kan real dari dia gitu. Betul, lebih real, orang lebih ngelihat dia sebagai dia gitu kan. Ya. Tidak, oke lah, cerita hidupnya begini, diperankan begini. I don't think people gonna watch that. I don't know. Gue banyak ditawarin juga, cuman gue bilang gue nggak mau. Lo ditawarin bikin film Iya. tentang hidup lo? Iya. Yang main lo? Iya, mungkin ada gue, ada orang lain. Mungkin gue bilang gue nggak mau mau orang lain, gue nggak mau. Gue kayak mau nangis gitu. Enggak. Kenapa? Lu nggak maunya kenapa? Nggak tahu. Lu nggak mau diperankan dari mau orang lain atau lu nggak mau? Gue entah jadinya kayak apa. Gue nggak tahu. Gue tuh orang yang nggak pede depan kamera kan. Tapi kan bisa aja aktornya bukan lu kan, sebagai Taufik Hidayat. Gini loh, gue nggak akan bekerja, gue nggak akan srek kalau itu bukan lo, bukan lo yang ngerjain. Let's say sama kayak kerja lah. Gue kerja nih segini sekarang, gue nggak srek. Lu mau kasih gue gaji berapa? Gue nggak nyaman, gue nggak mau ambil. Ya lu idealis lah intinya lah ya. Ya karena memang orang banyak berkata, lu idealis mati sekarang. Ya sudah, mau diapain? Iya, nggak bisa, nggak serk juga artinya. Tapi bro, janganlah bro. Ya nggak tahu lah, one day kalau lu melakukan itu ya udahlah. Gue udah janji gue nggak mau. Oh, lu janji nggak mau ya udah. Jangan. Menurut gue gini. Agak-agak sorry ya. Again, sorry disclaimer menurut pendapat gue. Agak-agak menggelikan ketika seseorang bikin film tentang dirinya sendiri tapi dia masih hidup. Kalau gue udah nggak ada, orang bikinnya. Kalau lu nggak ada, orang bikin mengingat seorang Taufik Hidayat, perjuangannya. Gini bro, gini deh, ini sebagai temen lu nih ya, Oke, coba Habibie Ainun. Itu setelah Ibu Ainun meninggal kan? Iya. Iya kan? Oke. Luar biasa. Gue sebagai temen lu bikin film bro, ada di bioskop. Taufik Hidayat judulnya. Gua gak mau nonton, bodoh amat gua. Kecuali gue main film kan. Iya, Taufik Hidayat itu bodoh amat. Tapi amit-amit you pass away gitu ya. You pass away, berita heboh, terus ada film tentang Taufik Hidayat. Sih otak gua akan berubah, otak gua akan memorium yang gue pick, gila ya ini teman gua men. Oh gila perjuangannya. Tapi ketika lu masih hidup, lu ngapain sih? Gua bilang gue udah tahu lu jago, udah gak usah bikin film. Udah lu jago, gue tahu. Kadang ya, gue lihat selama gue jadi atlet, pas gue dulu masih main, gue nggak pernah kali lihat video main sendiri. Kayak lu pernah ngomong deh kayaknya itu sama gue, bener deh. Kayak lu nggak mau kan waktu itu kan? Kenapa? Nggak tahu, gue geli sendiri. Asli loh. Iya, gue nggak tahu ada di apa di dalam diri gue sampai nggak mau gitu. Kadang kan pasti lu tanya semua atlet. Misalkan suruh pasti nonton sama pelatihnya, suruh belajar. Lu main kemarin kesalahannya di mana, terus main berikutnya siapa? Lu nggak mau.
Lu boleh tanya pelatih gue nggak pernah yang nonton video untuk belajar itu. Pelatih lu gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah lu juara. Maksudnya dari sebelum juara sampai juara dia cuma gue bilang gue nggak bisa, gue nonton lihat gue sendiri. Aneh kali ya. Aneh Enggak, gak sih? ada orang yang begitu. Ada orang yang begitu karena dia tidak nyaman ketika melihat dirinya sendiri. Ada orang yang nggak nyaman dengar suaranya sendiri. Orang bikin video tuh nggak gampang. Makanya kenapa konsep podcast ini tuh menurut gue enak. Kenapa ya? Karena kita nggak kayak di syuting gitu. Karena kita kayak ngobrol gitu maksudnya kan. Kamera juga ya samping gitu. Terus kita aja ngobrol. Karena banyak orang-orang yang akhirnya nggak bisa cerita ketika kamera di depan. Terus ada penonton banyak ngeliatin gitu kan. Itu agak menggelikan sendiri. Dengar suara sendiri aja tuh aneh kan sebenarnya kan. Gue kadang suruh orang bikin, tolong dong bikin video ini. Aduh, gue bikin video lagi. Suruh ngucapin. Gue benci banget tuh kan. Abis itu gue denger suara gue sendiri gitu kan. Udah. Kadang gue minta tolong, ini bagus gak, lo mulai dulu? Enggak, udah kasih aja, bagus gak bagus. Gue juga gak mau lihat gitu. Ya what I hate ya. Ini sih gue ngomong aja, gak pernah ngomong juga. I hate ketika orang minta video untuk ngucapin sesuatu. Oh ya? Ya. Karena gini, beda nih bro. Misalnya, Taufik Hidayat ulang tahun nih gitu. Ucapin sesuatu dong. I'll do it. Tapi ketika orang datang ke gue, ini lagi ada acara nih. Ini ulang tahun nih. Minta tolong ucapin sesuatu dong. I hate that. Karena gini. Oke, mungkin gue salah ya. Karena gue tahu orang ini mungkin ngefans sama gue. Makanya misalnya ponakannya atau siapanya ngefans sama gue. Makanya omnya minta gue ngucapin dan sebagainya. Tapi gini, why I hate that? Karena gini. Karena, dude, gue tidak kenal dengan orang itu. Oke. Gue gak tahu dia siapa. Gue gak tahu hidupnya seperti apa. Gue ketemu gak pernah. Terus gue harus ngucapin dia selamat ulang tahun. Sukses selalu ya. Bahagia ya. Begini. It's fake man. It's fake. Itu cuman gara-gara gue gak enak doang sama lu. Bukan karena gue beneran pengen ngucapin happy birthday to you gitu. Something wrong gitu. Dan itu kan banyak banget nih. Kemarin gue dapet nih ada yayasan ini lagi ada acara minta gue untuk ngucapin selamat tahun untuk yayasan ini. I never been in that yayasan. Gue tidak tahu yayasan itu apa. Gue gak tahu pengurusnya siapa. Gue gak tahu orangnya siapa. Terus gue ngucapin selamat ulang tahun. Something is wrong. Ya. Tapi banyak loh yang begitu. Ya banyak Pak. Banyak. Kalau gak dilakukan dibilang sombong masalahnya. Iya. Serba salah memang ya, tapi itu ya udah ya lu juga terkenal kan, jadi tahulah bahwa kejadian seperti itu pasti akan terjadi terus menerus. Anyway, kalau lu diangkat jadi menteri olahraga mau gak? Kenapa? Lu diangkat jadi menteri olahraga mau gak? Jadi menteri olahraga? Yoi. Siapa yang mau ngangkat gue? Lah Pak, kita gak pernah tahu pas setelah pandemi ini berakhir semuanya berubah loh. Itu ya, gue ngebayang. Ya itulah, kalau jadi menteri yang harus dilakuin itu koordinasi dengan institusi lain, koordinasi dengan presiden, bawa itu satu gedung, buang, ganti orang baru, generasi ketiga lah, keempat. Nah, itu ada dua kemungkinan. Kalau orang olahraga mau maju, ada dua kemungkinan. Tapi kalau memang ditanya pun siapa yang jadi menteri di situ, kayak lu bilang, lu mau jadi menteri, gue akan tanya dulu. Gue nih bener dikasih mandat emang bener jadi menteri untuk ngurusin semua apa ya? Cuman hanya ya ikut dukungan aja, support aja. Kalau memang gue udah jeburin situ, kasih kepercayaan gue untuk gue ngelakuin rubah apa, itu semua. Rubah semua. Kalau nggak dirubah nggak bisa. Tapi ada dua kemungkinan kalau itu terjadi, bro. Lu jadi menteri, lu ngerubah itu semua, setengah dari sana lu buang dan sebagainya. Ada dua kemungkinan. Lu jadi menteri yang terbaik dalam sejarah di olahraga Indonesia naik dengan pesat, atau lu masuk penjara. Itu tergantung kita kan. Atau lu masuk penjara. Masuk penjara kenapa? Ya dijebak lah bro, sana sini. Brengsek di orang ngerubah semuanya, yang bawah-bawah kan bete sama lu bro. Oh, masuk penjara kalau kita komit, kita yang gak aneh-aneh, kita sesuai aturan apa semua, gimana mau masuknya? Ya kan lu kan gak pernah tahu. Ya, tahu. Orang benci sama lu kan bisa aja mau ngapain juga bisa.
Nggak ngerti aja tiba-tiba lu tanda tangan sesuatu salah gimana? Ya memang banyak. Lu nyari Itu musuhnya tantangan. banyak kan? Banyak banget musuhnya. Iya. Pokoknya setiap orang masuk, gua masuk kemana, takut aja. Ya kayak yang kecil aja, gua masuk di PBSI mereka takut. Gua orang olahraga bulu tangkis sendiri loh. Gua nggak diterima di sana loh. Bingung nggak sih? Iya. Awalnya mereka sebelum jadi pengurus di situ, balik ke bulu tangkis. Mereka bisanya minta ketemu gua tiap hari, minta masukan. Oh, begitu masuk, Begitu masuk gua ditendang, gua bilang bangsat juga nih orang. Tapi gua cuman mikir, oke, gua bilang, lu pengurus cuma 4-5 tahun. Setelah itu orang nggak ada yang tahu lu. Tapi orang tahunya bulu tangkis siapa? Susi, Alan, Taufik, Ricky, Reksi. iya, bener. Dan kebanyakan mereka itu bulu tangkis gue bilang gak akan pernah maju kalau atribut lu gak dibuka. Selalu bawa nama klub, selalu bawa nama orang ini, orang itu. Yang di pelatnas itu udah nasional, udah gak bisa lu bawa nama daerah, nama itu. Makanya Lu harus lu netral. tadi mengatakan mungkin olahraga individu doang yang bisa naik kan. Tadi lu bilang gitu. Lu tuh bukannya punya, lu terakhir kali ketemu gue lupa ini apaan, ini pemerintah punya atau lu punya pribadi, lu bukannya bikin gedung olahraga, apa tuh pemerintah punya bukan sih? Gua punya, Lu punya kan? pemerintah hanya ngasih izin, Pemerintah ngasih izin, itu yang gedung buat, gak ada sumbangan. berarti duit lu. Duit gua pure, gua gini loh, itu dedikasi gue. Orang pingin gua setelah selesai, gua Ngapain? terima kasih sama bulu tangkis satu. Gua apa yang gua punya, nama gua apa semuanya, semuanya dari bulu tangkis. Dan gua berhenti, gua pingin dedikasi gua buat bulu tangkis. Itulah, gua bikin lapangan, Lu sempet ngomong sama gue kan, yang gedung kan itu kan, gedung. berapa besar? Ada 8 lapangan. 8 lapangan. Jadi dong, udah dong. Udah jalan kan? Udah jalan. Berarti itu sebagai apa? Orang masuk ke sana sebagai apa? Akademi? Akademi ada, Hah? buat umum juga ada. Buat umum maksudnya orang mau Umum bisa latihan di sana. sewa tempat. Ya, Akademinya ada. Berarti bentuknya ada sekolahnya gitu. Ya, Berarti lu bikin sekolah dong. ya. Oh. Hasilnya Kan masih anak-anak. khusus untuk anak-anak. Lu mempersiapkan anak-anak untuk lari ke sana. Ah. Kalau bikin kayak begitu cuma disewain, sewa lapangan badminton berapa duit sih? Mendingan gua usaha yang lain ya. Tapi itu bentuk dedikasi gue gitu. Banyak nggak tuh Apanya? orang yang di sana? Dibilang banyak enggak juga. Dibilang sepi bisa nutup juga. Bisa, ya pokoknya jalan aja gitu berarti ya. Jalan. Dulu awal kebanyakan dari luar. Orang kayak yang stay 1 bulan, 2 bulan, 3 Apa bulan. namanya, bro? Apanya? Nama tempatnya apa? Taufik Hidayat Arena. Taufik Hidayat Arena. Oke. Berarti ini kayak ini ya, apa? Little Hooster. Benar gak sih? Iya, ada buat anak-anak basket kalau itu. Buat anak-anak main basket. Jadi belajar di sana. Di situ. Dari sana kalau udah remaja lu lepas dong. Di situ kan Taufik Hidayat Arena. Gua punya klub kan di Bandung. Jadi kalau pertandingan bawa nama klub gue Bandung itu kan. Nanti untuk junior ya. Dari situ kan jalurnya ke pelatnas kan kalau memang dia punya prestasi kan. Lu suka ngeliatin mereka? Ya, gua kadang. Gimana bibit-bibitnya, bro? Mereka iya ada, maksudnya ada yang bagus, ada yang biasa, apa semua. Beda-beda lah. Ya. Pasti kan nggak semua gue bilang bagus semua jualan banget gue. Ya nggak apa-apa jualan banget kan, lu juga udah nggak ada di pemerintahan juga kan. Sama aja, gue tuh nggak bisa jualan banget kayak gini loh. Gue nggak pernah lu nggak pernah lihat gue jadi komentator badminton kan? Kenapa? Kenapa? Gue polos takut nyakitin orang juga kali. Lu tuh terlalu polos, bro, makanya nggak pantes. Udah bener, lu buka sekolah aja, bikin buku tentang olahraga. Buka sekolah juga gue buka aja. Iya. Tapi gue nggak bisa juga jadi pelatih.
Kenapa? Lu nggak bisa jadi pelatih ya? Nggak. Nah ini menarik nih, karena ada tipe-tipe orang yang memang bagus jadi pelatih, ada tipe-tipe orang yang memang nggak bisa ngajar. Enggak. Some player, pemain tuh kadang-kadang nggak bisa ngajar, berantakan kalau ngajar. Pelatih kadang-kadang kalau main juga nggak bagus gitu. Ada dua tipe seperti itu. Lu tuh pemain berarti kan? Ya. Udah tahu lu tuh pemain, udah jago pemain, pakai ikut-ikutan masuk pemerintah. PA juga. Tadinya kan gue mau nyoba main di sana, ternyata nggak bisa. Oh. Jadi harus tetap di lapangan bulu tangkis main. Tapi oke, terakhir lu, udah aman semua kah KPK ini? Atau lu masih harus ke sana lagi dan sebagainya? Enggak, insya Allah sih udah selesai. Udah selesai. Maksudnya, iya kemarin yang terakhir gue ada sidang tapi online kan, karena lagi keadaan begini. Ya. Jadi memang awalnya gue kesana, ternyata yang lain online kan. Terus akhirnya ya gue balik dan gue online gitu loh. Oke. Jadi untuk asprinya, untuk menporanya gue ada sidang gitu. Tapi lu mengatakan tadi sebenarnya di bawah banyak yang seperti ini. Banyak. Nah, kenapa tidak terlihat oleh KPK-nya? Nggak tahu. Nggak tahu ya, gue nggak tahu gimana mereka, apa kan perlu bukti apa semua. Sekarang kayak gini deh, ada atlet nih 500 atlet, kita diplatnasin di hotel. Harga let's say per atlet tuh jatahnya 500.000. Udah masuk hotel. Kalau kita masukin orang banyak ke hotel itu kan suka dapat diskon kan. Selisih. Lumayan. 100.000 kali 1.000 atlet, Lumayan. berapa duit? Lumayan. Benar. Berapa tuh? Per hari. Per hari? Loh, kalau 500.000 jatahnya satu orang per hari untuk di hotel, 100.000 kali 1.000 aja 100 juta kan? Lumayan. Per hari selama berapa hari tuh ya? bulan. Gila loh. Makanya dia bilang kerja gua PNS segini-segini, bullshit semua. Kok mereka bisa survive? Mereka punya rumah, punya mobil, lu cicilan berapa? Hidup di Jakarta. Come on. Dia benci banget, kenapa? Dia merasa gue udah bener-bener gue bolak-balik ke KPK. Gila nggak? Tapi kan nggak tahu kan gitu. Tapi yang gua rasain, gua pernah ngeliat begitu. Cuman kan memang nggak ada bukti. Apa yang mau dibuktiin? Dengan omongan doang. Siapa yang mau percaya? Iya. Iya, benar. Benar, memang benar. Dan kadang-kadang kalau tidak ikut-ikutan malah disingkirkan. Ya kayak gue dimusuhin lah. Gue bukan orang partai datang, gue sendiri. Bro, tapi kalau kayak begini ya, kan artinya nih, sorry nih, gue mau nutup dari tadi, tapi gue penasaran satu hal masih. Kalau lu ngomong kayak begini, artinya ini tidak hanya terjadi di satu bidang itu saja kan? Semua. Iya kan? Makanya gue mikirin sendiri aja deh hidup. Gue tuh sempat ngobrol dengan salah satu KPK juga, sempat ngobrol. Gue bilang, apa sih sebenarnya yang dicari sama mereka? Bukannya duit udah banyak ya, orang-orang itulah adalah ya, bukan yang bawa-bawa, duit udah banyak. Terus mereka ngambil lagi tuh buat apa ya? Ngambil segitu tuh buat apa ya? Terus dijawabnya ya karena nggak pernah ada puasnya orang tuh. Nggak pernah ada puasnya orang tuh. Tapi yang jadi masalah bukan nggak pernah ada puasnya. Mereka harus tahu dulu bahwa dengan mereka gitu tuh yang dirugikan tuh banyak gitu loh. Gila itu uang kalau dilimpahkan lagi ke fasilitas atlet dan sebagainya, men. Iya. Itu dia kenapa kita nggak pernah bisa menang sama Cina kok main. Dulu mereka belajar sama kita, bener. Iya. Asli loh. Cina tuh dulu belajar sama kita. Iya. Bukan korupnya tapi yang dipelajarin. Iya.
cara-caranya. Cara-cara. Lah yang pelatih Lindan aja dulu di Indonesia kan. Makanya. Pelatih itu Cina itu. Karena dulu dia di sini nggak dikasih warga negara, akhirnya dia balik sana. Karena Chinese kan dulu masih Dan susah. lucu ya, iya betul. Dan lucu ya, orang-orang yang nyikat duit rakyat malah dihormati kan sama rakyat kan. Aduh. Aduh, Fik, udahlah, gua tuh selalu mendukung lo dari dulu. I know you, I know your wife, I know all your family and everything, and I'm proud of you as you are gitu maksudnya. Dan ya gue bangga aja gitu bisa ngobrol di sini sama lu dan lu lu tetap teguh dengan kata-kata lu sama idealisme lu tuh nggak gampang sebenarnya. Apalagi orang udah masuk ke sana biasanya pilihannya cuma dua, lu didepak keluar atau lu ikutan, itu aja kan intinya. Tapi ketika lu bisa didepak keluar ya bagus lah. Dan itu gue yang ngundurin diri loh. Iya, karena lu nggak kuat kan. Iya nggak kuat pas itu sebelum Asian Games juga. Ada satu gue lupa. Kan yang pembawa apa namanya? Obor. Touch relay. Susi Susanti kan. Itu tuh gue nggak punya jatah sama sekali loh. Lu nggak punya jatah sama sekali Untuk bawa itu. Karena dulu gue beda warna. Jadi segitunya olahraga dibawa ke politik. Kalau olahraga dibawa ke politik gak akan pernah maju. Dulu gue ada di baju sini, yang ngurusin Asian Games bajunya warnanya lain. Jadi lu nggak masuk. Enggak. Gue 2 kali juara Asian Games, tapi gue gak pernah. Bastard banget. Gak bisa, dia kan bajunya warnanya ini. Ujungnya sih gue dapet. Maksudnya di Bandung kayak lari cuma 100 meter gitu loh. Tapi ekspektasi gue ini tuan rumah. Dan sorry gue boleh sombong Lu di tuh sini. siapa ya kan maksudnya? Gue kan? boleh sombong di sini. Dong. Olahragawan di Indonesia siapa sih? Iya. Yang punya prestasi. Nggak banyak gitu loh. Karena beda baju loh. Tapi kan ini olahraga, bukan masalah baju, gue bilang. Politik pun ada di olahraga. Dan tadi benar kata Taufik, kalau politik udah ada di olahraga, sampai kapan juga gak akan pernah maju. Enggak. Yuk taruhan sama gue, enggak. Enggak akan pernah maju. Bukannya gue nyumpain, memang keadaannya, caranya. Memang budayanya begitu. Budayanya begitu. Orang baru masuk olahraga, jabatan tinggi, harusnya belajar dulu gimana caranya begini-begini. Jangan udah masuk orang baru jabatan tinggi, sok tahu, hancurlah olahraga. Karena mereka selalu gunain power. Posisi gue di atas, tapi dia nggak tahu. Nah, itu dia, makanya dari tadi kan gue ngomong, lu tuh nggak ngerti tentang olahraga, lu tuh nggak ngerti tentang gimana sulitnya atlet, lu tuh nggak ngerti latihan mereka gimana, lu bahkan nggak ngerti mereka harus makan apa. Kalau lu ngerti juga kadang-kadang lu baca buku doang sama Google, tapi lu sendiri olahraganya enggak gitu. Carilah coba menteri-menteri olahraga yang nantinya misalnya yang baru-baru yang benar-benar ngerti, pisahkan dengan menteri kepemudaan, karena kalau menteri kepemudaan pasti ada kemungkinan kepentingan partai, ya kan? Menteri olahraga sendirilah. Itu tuh Taufik Hidayat tuh jadiin menteri olahraga. Ade Rai tuh jadi menteri olahraga. Oh, di DPR kita ada Mas Utut. Utut Catur. Utut Catur. Iya. Nah, Utut lah jadi menteri olahraga. Itu maksud gue. At least someone yang pernah bertanding membawa nama besar Indonesia yang ngerti tentang olahraga tuh susahnya seperti apa. Let's bring them.
Jadikan mereka menteri olahraga. Banyak nih kandidat-kandidatnya kan. Cari aja juara-juara ini yang ngerti, yang udah tahu semua gitu lah. Udah pilih satu. Nah, coba masyarakat. Dari dulu gue menteri olahraga yang tidak ngerti olahraga itu adalah salah gitu. Lama-lama Anda nyari menteri olahraga yang tambun perutnya kalau kayak begitu. Olahraganya dari mana? Dude, gue kesel banget. Kalau tambun kan sumo juga tambun. Olahraga. Oh iya benar. Iya. Mohon maaf, saya sempat menolak jadi duta olahraga pada saat itu. Saya tidak tahu Anda ada di sana gitu. Tapi kalau waktu itu gue datang, gue ada di sana, pasti gue diketawain dia juga soalnya. Gua aja ketawa begitu lihat nama-namanya. Ini orang kenapa ya? Ini yang ada yang salah nggak ya? Kok kikuk sendiri loh. Dan di kalangan atlet, kenapa ini bapak ini kok ngambil ini? Gua juga nggak tahu, tiba-tiba orang-orang ini datang. Oh iya, mungkin lagi stres Pak. Mungkin lagi stres. Enggak lah. Tapi kenapa ada duta olahraga nggak ada duta artis? Pertanyaan gue itu. Baik bener ya. Harusnya ada duta artis. Nah, lu kan artis harus jawab. Lu kan di dunia entertain. Oke, let's say gue nggak nyebut lu artis. Lu di dunia entertain. Itu pertanyaan gue. Olahraga selalu ada duta masuk, artis lainnya di olahraga. Tapi nggak ada duta artis. Karena artis-artis merasa semuanya yang paling baik Pak. Semuanya paling bagus. Tidak mau disaingi. Tapi kan duta olahraga untuk mengingatkan masyarakat suka olahraga. Kalau duta artis tujuannya apa? Masyarakat supaya ngartis. Masyarakat kita nggak usah ngajarin pada Jangan artis. salah. Sekarang orang tanya mau jadi apa? Aku mau jadi selebgram. Iya sih. Aku mau jadi nyanyi, artis gini. Apalagi cewek tinggi, dikit, cantik. Mau jadi model. Siapa mau jadi artis? Mau jadi atlet. Lu tiap hari latihan pakai sepatu lari-lari ke gunung, mau. Iya benar. Panas-panasan mau. Lebih baik pakai baju olahraga tapi foto. Gitu. Udahlah kita tutup lah. Gila gue seneng banget kedatangan lu hari ini. Kangen gue sama lu. Let's close this sebelum kita gibahnya kemana-mana. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.